Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua umat-umat yang hadir pada hari ini. Amin. Kali sebelumnya mari kita berdoa. Kita serahkan seluruh kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami melimpah dan mengucapkan syukur pada hari ini buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, buat hari-hari yang kami lalui. Tuhan, Engkau Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang di tempat ini dengan segala kerendahan hati kami, Bapa. Kami datang mencari wajah-Mu. Kami datang Tuhan memuji menyembah-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, hanya satu tujuan kami, Bapa, memuji menyembah-Mu. Engkau menyenangkan hati Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, sebab Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Hanya mempersembahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan kami hari ini, Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Berkati ibadah kami, Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya satu kuasa, yaitu kuasa nama Yesus yang hadir di tempat ini, memberkati ibadah kami. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini, Bapa. Ambil alih hidup kami hari ini, Tuhan, sehingga apa yang persembahkan dari tempat ini, Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Dipujilah Engkau, Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Sungguh hati kami bersyukur pagi hari ini, Bapa. Oleh sebab itu kami mau menikmati hadirat Tuhan. Bukan kami mencari berkat-Mu, Bapa, tapi kami mau Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Karena Engkau dalam hadirat Tuhan, kami beroleh kekuatan baru, kami beroleh kemenangan baru, kami beroleh Tuhan sukacita, Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu, Bapa. Buang segala keangkuhan kesombongan dalam hidup kami. Buang segala kedagingan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mencari yang tidak binasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan hati kami yang hadir pagi hari. Roh Kudus penuhi kami. Urapi kami dengan urapan yang baru. Sehingga kami pulang kembali Tuhan beroleh hati yang baru. Kami boleh diubahkan, Bapa. Pulang kembali Tuhan membawa berkat-berkat Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan hati yang lemah. Hiburkan hati yang susah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami yang bersuka di hadapan-Mu pagi hari ini. Bagi yang siap bersuka dalam nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya bangun berdiri. Mari kita katakan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Tidak
bertemu dengan Tuhan pasti ada sukacita. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan kemurahan-Mu, buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Betapa Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Selalu bagi kasih-Mu.
berdiri di hadapan-Mu. Datanglah Roh Kudus mengurapi kami secara pribadi, di dalam hati, di dalam jiwa, dan di dalam pikiran kami. Roh Kudus bekerja. Ambil alih seluruh kehidupan kami, Tuhan. Demi nama Yesus, hancurkan segala kutuk, segala kuasa dosa. Lepaskan kami dari yang jahat, bebaskan kami dari segala perhambaan dosa. Yesus, Anak Domba Allah, datanglah kerajaan-Mu, pulihkanlah kami, ampunilah dosa kami, dan bawalah kami ke dalam kasih karunia demi kasih karunia Allah. Berikan kami roh pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Berikan kami roh pengertian akan Allah. Tanggalkan dari pikiran kami segala hikmat dunia, hikmat iblis. Dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan dulu. Haleluya. Shalom. Aduh, baru habis lebaran ini, belum semangat. Shalom. Iya, manalah senyumnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada nggak senyumnya pagi ini? Manalah, kasihlah dulu saya. Tuhan memberkati. Siap dengan firman Allah? Ini firman Allah hari ini agak apa ini? Agak tajam. Iya, jujur, saudara. Ini firman kali ini memang benar-benar seperti pedang ya. Jadi saya harap nggak ada yang keluar masuk ya, karena saya ini khotbah nggak lama. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan dulu, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman, dan seterusnya. Oke? 1, 2, 3. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Dalam firman Allah ada Roh Allah. Amin. Iya, saudara. Nah, kita buka kitab kita Yohanes pasal 4. Ya, judul firman Allah hari ini adalah pengenalan akan Tuhan. Tema firman Allah pengenalan akan Allah, Yohanes pasal 4. Saya akan baca ayat 5, saudara baca ayat 6. Ya, sampai nanti ayatnya yang ke-14. Semua kita ikut serta berperan membaca Alkitab. Baik. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. 2, 3. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka datanglah seorang perempuan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air sumur ini, ia akan haus lagi. Sama-sama 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ini satu peristiwa yang maknanya sungguh luar biasa. Nah, saudara, pengenalan akan Tuhan, siapakah Yesus. Nah, baik saudara, ketika Yesus melintasi daerah Samaria, Yesus kehausan. Nah, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus ingin minum tapi tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Saudara, lalu tidak beberapa lama datanglah seorang wanita Samaria. Ya, kalau orang itu ke sana bawa timba masing-masing dan cendol air. Habis itu bawa pulang, bawa juga timbanya. Nah, ketika dilihat Yesus ada wanita Samaria datang, Yesus minta, "Hai ibu," atau "Hai nona," atau "Hai mbak, berilah aku air ini, air sumur ini." Karena Yesus tidak punya timba untuk mengambil air. Nah, wanita Samaria tadi melihat Yesus. "Hei, aku tidak kenal. Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria." Dari zaman nenek moyang, jadi orang Yahudi, orang Samaria itu bangsa Israel yang terpecah. Samaria ini itulah yang 10 suku yang memisahkan diri setelah Salomo mati. Ya, terpecahlah kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Yang kerajaan Israel inilah disebut Samaria. Yehuda ini tinggal 2 suku, Benyamin sama Yehuda. Itulah yang dimaksud Yahudi. Nah, ini dari nenek moyang udah bermusuhan, saling perang, saling bunuh. Ya, makanya kalau saudara membaca kitab raja-raja, ada raja Yahudi, Yehuda, ada raja Israel. Raja Israel itulah di Samaria. Raja Yehuda atau Yahudi itulah di Yerusalem. Udah paham ya? Nah, ini dari nenek moyang udah tidak saling bertegur. Nah, ketika Yesus memberanikan diri untuk minta air, itu memang karena Yesus sudah haus. Dan perempuan ini pun menjawab, "Kita tidak saling bertegur, tidak saling berkawan. Kenapa kau minta air sama aku?" Artinya wanita ini tidak mau kasih. Saudara, tidak saling kenal, bahkan secara historis mereka bermusuhan. Nah, setelah perempuan itu menjawab, "Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria," maka Yesus berkata, "Hai perempuan," kata Yesus, "jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ya, tentang anugerah, tentang kebaikan, tentang kemurahan
siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Niscaya engkau telah meminta kepadanya air, meminta kepadanya dan ia telah memberi kepadamu air. Orang Samaria dan orang Yahudi itu satu kitab, satu nabi, Musa, Abraham, Elia, Elisa. Nah, mereka satu kitab, makanya Yesus mengarahkannya, karena sejak zaman Musa Tuhan juga sudah berfirman, aku akan mengutus anakku yang tunggal. Ya, sejak zaman nabi-nabi, Yesaya, sejak zaman Raja Daud, Tuhan juga sudah memberikan. Sejak zaman nabi-nabi sebelumnya, ya, ada 14 nabi yang sudah menceritakan akan kedatangan Yesus sebagai anak tunggal. Dan kitab itu sama, Samaria, Yahudi sama. Nah, dia menceritakan, akulah kasih karunia itu yang kita baca dalam Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Akulah kasih karunia itu. Dan kalau engkau tahu siapa dia yang berkata kepadamu, pasti niscaya engkau memberi air minum, dan otomatis engkau sudah menerima air hidup. Apa jawab perempuan ini? Apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Yakub yang bikin sumur itu, jarak dari Yakub sampai kepada kejadian peristiwa Yesus minta air ini lebih daripada 4.000 tahun. Itu sumur hebat. Itu sumur jadi kebanggaan. Itu sumur jadi lambang kemakmuran. Ya, kalau teman-teman kita mengidolakan sumur Zam-Zam. Sudah tahu kalau di Alkitab sumur Zam-Zam itu asalnya dari mana? Ketika Hagar membuang Ismail, lantas terbukalah sumur di situ, ya. Nah, bagi kawan-kawan kita, itulah yang jadi sumur dari Zam-Zam, tempat Ismail dibuang. Tapi itu tidak masuk di sini, karena Ismail tidak anak perjanjian. Oke, nah, saya hanya mereka membanggakan itu. Sama dengan wanita Samaria, dia bangga dengan sumur Yakub. Ini sumur keramat. Ini sumur yang sudah menghidupi bangsa Samaria berabad-abad. Ya, makanya dia bilang, mana yang lebih besar, kau atau Yakub? Saya punya sumur di rumah mama saya. Itu udah kami timbun. Ya, kenapa? Airnya sudah jelek, mata airnya sudah tersumbat. Itu belum sampai 100 tahun, paling 30 tahun. Ya, kita timbun dengan tanah lagi, nggak pakai lagi sumur ini. Tapi sumur Yakub itu sumur. Makanya walaupun sumur itu amat dalam, mereka pergi mengambil sumur itu, airnya. Mana yang lebih besar engkau? Mana karyamu? Mana perbuatanmu dibandingkan dengan Yakub nenek moyang kami? Kira-kira begitu. Maka kata Yesus kepada perempuan, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Benar sekali. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan,
kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air secara jasmani, air yang secara jasmani menghidupkan ratusan jutaan orang berabad-abad, beratus-ratus abad. Dan Yesus mempromosikan, akulah air hidup. Kau bilang sumur ini sejak zaman Yakub, tapi kalau kau menerima air hidup, engkau akan tidak haus lagi. Wow. Berarti air hidup lebih hebat daripada sumur Yakub. Amin. Kan begitu. Dia akan jadi mata air di hatimu. Dia akan memancar di hatimu. Engkau tidak perlu haus lagi sampai kepada masa yang kekal. Terbuka perempuan ini pikiran, Tuhan, berikan aku air itu. Siapa air hidup itu? Air hidup itu adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Apa syaratnya tadi kalau dia mau menerima air hidup? Syaratnya apa? Kalau kau beri aku air sumur ini, niscaya engkau sudah menerima air ini hidup. Artinya, kalau kau kasih Yesus, kalau kau layani, kau timba air itu yang dalam itu, kasih Yesus, otomatis engkau sudah menerima air hidup. Nah, inilah yang mau saya jelaskan kepada saudara. Apakah saudara sudah menerima Yesus? Apakah engkau sudah menerima air hidup? Dikunci aja ya. Saudara, ini maaf ya, saya serius. Saudara terima Yesus hanya dengan modal air ludah. Tuhan, aku percaya Engkau. Tuhan, aku percaya Engkau. Saudara lihat, kita belum pernah memberikan air kepada Yesus. Kalau saudara lihat kesaksian murtadin, saya hobi itu ya, tiap hari saya lihat. Untuk menerima Yesus tidak modal air ludah, nggak modal mulut. Menerima Yesus itu memang dengan pengorbanan. Kalau kau berikan aku air itu, yang sumur yang dalam itu, kau berikan kepada Yesus, kau lakukan dulu permintaan Yesus, niscaya otomatis air hidup itu kuberikan. Nah, sini saya mau jelaskan saudara. Tidak ada pertemuan, tidak ada penghapusan dosa, tidak ada perjumpaan dengan Allah tanpa korban. Ingat itu. Tidak ada kita bisa menerima Yesus air hidup tanpa korban. Ya, saya kasih contoh Abraham saja. Buka Nahum Kejadian pasal 14 ayat 20. Ini beberapa ayat. Ini kita ambil dari perjanjian. Tidak ada perjumpaan, tidak ada kita bisa terima Tuhan, tidak ada penghapusan dosa tanpa korban. Cepat saja. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganku. Lalu Abraham memberikan 1/10
dulu dari semuanya. Kepada siapa ini dikasih? Melkisedek. Saudara boleh baca nanti. Ketika dia berperang, dia menang, dia berjumpa dengan Raja Salem. Abraham memberikan 1/10-nya kepada Melkisedek, kepada imam besar, kepada Allah. Yang kedua, Kejadian 15 ayat 9. Nah, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Ini kata siapa? Jadi orang sejak zaman Abraham, bahkan sejak zaman Nuh, tidak ada pertemuan dengan Tuhan penghapusan dosa tanpa korban. Amin. Nah, silakan nanti dibaca. Saudara punya Android cukup canggih kan? Tapi jangan sekarang. Ya. Nah, saudara, makanya Yesus bilang, kalau kau kasih aku air sumur ini, otomatis terjadi pertukaran secara langsung. Engkau sudah menerima air hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhanku, oleh Yesus, apa yang sudah saudara korbankan kepada Allah? Nah, Yesus itu sendiri adalah korban. Dia Allah yang jadi manusia, hidup tanpa dosa, hidup tanpa cacat, tanpa celah, dan dikorbankan sebagai penebus dosa kita. Engkau tidak akan menerima pengorbanan itu, penghapusan dosa, kalau engkau tidak melayani Tuhan. Ini saudara. Jadi seperti agama tetangga kita, tidak hanya modal 2 kalimat syahadat saja, tidak hanya modal terima Yesus dibaptis. Nah saudara, wanita ini harus menimba air itu dan beri kepada Yesus. Kalau dia tidak beri Yesus air, dia terima air hidup nggak? Terima nggak? Tidak. Kalau wanita itu tidak menimba air dan tidak diberinya kepada Yesus, tidak akan dapat dia air hidup yang kekal. Tidak akan dapat. Dia akan dapat air hidup kalau dia memberikan air sumur Yakub yang jadi kebanggaan. Itu hukum Allah, saudara. Ya. Jadi tidak ada penghapusan dosa tanpa pengorbanan. Dari pihak Allah, Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka Yesus yang adalah anak domba Allah yang dikorbankan kepada kita itu berkata, apa katanya? Kalau kau mau ikut aku, engkau sangkal dirimu dan engkau pikul salib. Iya kan? Itu korban enggak? Korban kan? Nah sekarang saya ajak saudara-saudara. Jadi kalau kita mau bertuhan, nggak hanya beragama datang memuji, nggak ada korban. Saudara tahu nanti hujan, mau ke gereja atau enggak? Kalau saudara tahu mau hujan, ayo kita pakai baju 2, 1 simpan di kantong kresek, 1 kita pakai sampai di gereja. Kena hujan di jalan, sampai di gereja ganti bajunya yang kering pakai ibadah. Ada yang begitu. Begitu nampak hujan, udahlah kita nggak usah ke gereja lah. Kita kehabisan akal.
Coba kalau nanti suatu saat pas kita mau ibadah datang hujan, kenapa nggak datang hujan? Kamu kan bisa pakai mantel. Saya kalau pergi pelayanan dulu, ya sekarang puji Tuhan ada mobil, nggak kehujanan. Hujan-hujan terus, bawa baju satu lagi, masukkan di kantong plastik, bungkus. Sekarang bagasi motor udah besar-besar. Tahun 90 bagasi motor cuma muat busi saja. Iya kan? Ada yang pakai Honda dulu tahun 90 yang muat apa? Kunci busi, obeng, tang. Botol aqua tidak muat. Sekarang helm pun muat. Iya kan? Jaket muat, mantel muat, ubi sekilo muat, beras 5 kilo muat. Istri pun simpanan situ bisa. Jadi saudara, nah kita kan tidak punya nilai pengorbanan, terus mau kita bilang kita terima Yesus? No. Saya kasih satu contoh. Ya, jangan shock saudara. Ini sebuah cerita. Satu Raja-Raja pasal 17. Ya. Satu Raja-Raja pasal 17. Ayo kita baca. Elia ini nama Tuhan ini saudara. Tuhan yang terutama itu arti nama Elia. Kalau saya nggak salah ya, bisa salah. Tapi seperti itulah Tuhan yang terutama. Ayo kita baca ayat 7. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Apa? Maka datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa katanya? Bersiaplah, pergilah ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. 2, 3. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 2, 3. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan makan roti itu. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali setengah untuk orang kaya dan sedikitnya ada biji. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong roti. Kemudian aku mempulang dan memakannya bagiku untuk bagiku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini anak sekolah nih malas buka mulutnya. Nanti baca ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu. Bagi siapa? Bagi Elia. Bagiku, kata sang nabi, sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Lanjut 2, 3. Sama enggak? Hai perempuan Samaria, kau kasih aku air. Air yang di sumur Yakub itu kau kasih sama aku, kata Yesus. Maka aku akan berikan air hidup. Air hidup ini tidak akan habis-habis, akan memancar sampai kepada masa yang kata, oh mau dong.
supaya aku nggak haus lagi. Nah, ini kejadiannya yang kita baca tadi. 3,5 tahun terjadi kekeringan, 3,5 tahun terjadi kelaparan, rumput kering, keledai mati, binatang ternak semua mati, kehabisan makanan, kehabisan rumah. Lantas Allah menyuruh Elia pergi ke rumah seorang janda. Dalam bayangan begitu disebut janda, bapak-bapak bayangannya apa? Janda kaya, punya sawit 1.000 hektar. Oh tidak, janda kere. Dia pergi ke rumah janda. Bu, kasih aku air. Dikasih. Bu, kasih aku roti. Si ibu janda menjawab, hei nabiku, gak ada roti, hanya ada sedikit minyak di dalam buli-buli dan segenggam tepung. Aku akan mengolahnya jadi roti. Setelah kami makan, maka kami akan mati, karena itulah tepung terakhir. Iya kan? Apa kata Nabi Elia? Kau bikin tepung itu jadi roti, kau kasih sama aku, baru kau buat untukmu. Mana ada lagi? Saudara, kalau kita maunya apa? Kalau ibu-ibu di sini jadi ibu janda, Tuhan, kalau memang engkau nabi, kau bikin dulu tepung ini agak 10 karung, baru aku bikin sama kau makan kita. Maunya kita gitu kan? Kita baru ngasih persembahan 5.000, doanya apa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Benar itu akan terjadi? Benar. Tetapi bukan kepada 30, 60, 100-nya. Ini pengorbanan. Nah saudara, Bu, kau bikin tepung itu jadi roti, kau kasih sama aku. Tapi orang Kristen sekarang berbeda, dibalikannya. Tunggu dulu aku berhasil, tunggu dulu banyak ternakku, tunggu dulu anakku berhasil, tunggu dulu suamiku luas, tunggu dulu ini, nanti Tuhan baru kasih sama kau. Tuhan bilang bohong. Yesus tidak pernah ada di dalam hidup. Saudara, nah ini kalau mau benar bertuhan ya, yang saya sampaikan ini jalannya Tuhan. Banyak contoh bisa saya bagi nanti, asal saudara tidak ngantuk aja. Nah ibu janda ini bikinlah tepung tadi, diolah jadi roti. Karena firman Tuhan berkata, kau bikin dulu sama Nabi ini, maka setelah itu baru kau buat untukmu. Kan itu janjinya kan? Padahal dengan logika dia tahu, setelah ku bikin tepung yang segenggam ini jadi roti, tepung yang berikutnya nggak ada. Makanya tadi saya katakan, kalau benar firman itu Allah, kalau engkau tahu siapa yang berfirman, kalau engkau tahu kasih karunia Allah, engkau akan melakukannya. Amin. Nah ibu janda ini tahu firman Allah, siapa yang berfirman, dia tahu karunia Allah. Nah ini yang kita nggak tahu, sehingga kita paling takut berkorban sama Tuhan. Padahal itu kuncinya kita menerima air hidup. Ada amin nggak ya? Ya. Aku sudah berdoa, Tuhan yang tidak perlu kau berdoa, tidak perlu kau meminta. Apa yang kau perlukan aku sudah tahu, kata Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Emangnya lu siapa? Kalau memang engkau menerima air hidup atas dasar pengorbananmu kepada Tuhan, engkau tidak perlu minta. Akhirnya wanita ini karena dia ngerti firman Allah, ibu janda ini ngerti siapa yang menyampaikan firman,
dan dia ngerti karunia Allah, dia bikin tepung yang segenggam itu, dia jadikan roti, dia kasih sama Nabi Elia, habis. Dimakanlah ini sama Nabi Elia. Enak kali lah ya pendeta ini ya. Nah gitulah. Terima bersih, cuci otak kita itu. Iya kan? Nampak egois. Makanya saya kasih tadi di depan arti nama Elia. Elia itu wakil Tuhan yang utama, Tuhan yang diutamakan. El itu nama Tuhan. Nah, saudara lihat. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, silakan baca Bapak Ibu. 2, 3. Tabung dalam tempayan itu tidak habis. Hidup enggak? Hidup enggak? Kalau habis berarti tidak hidup. Gaji saudara bisa habis, itu tidak hidup. Dan apa? Minyak dalam bulu-buli tidak berkurang. Seperti apa? Seperti kenallah kita firman itu. Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus kasih karunia itu. Amin. Jadi kalau kita tidak mau lakukan firman Allah itu karena kita nggak tahu firman itu, nggak tahu karunianya, nggak tahu kuasanya. Itu makanya banyak kita nggak mau lagi lakukan firman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kita mau melimpah, tetapi kita mau dipelihara Tuhan, kita mau tidak habis-habisnya berkat, tidak habis-habisnya rahmat Tuhan. Terus kita mau pakai modal ludah saja, pakai modal mulut saja, terus mau pakai modal air mata, nangis doanya. Enggak. Contoh wanita Samaria, contoh janda di Sarfat. Ada lagi mau saudara lihat contohnya? Tadi saya sudah kasih contoh Abraham. Abraham itu pernah memberikan domba, lembu, kambing, burung, semua ternak yang dia punya pernah dia sembelih dan dia kasih sama Tuhan. Karena tidak ada perjumpaan dengan Tuhan tanpa korban. Amin. Dan tadi sudah kita baca, Abraham juga pernah memberikan apa? Persepuluhannya kepada Allah. Ternak sudah, uang sudah. Apa yang belum pernah dia kasih sama Tuhan? Ketika Allah di Kejadian 22, Abraham, kamu korbankan anakmu yang tunggal, betul nggak? Naik gak? Nah makanya saudara, kalau menerima berkat yang melimpah, kau harus berikan Tuhanmu itu persembahan. Bukan Kejadian 22 ya. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Saya baca ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara pernah nggak memberi kepada Tuhan dalam masa-masa sukar? Wow, itu memang sakit di mana-mana, itu korban, saudara.
Kalau dulu, cobalah kalau tidak percaya. Karena saya sudah mencoba itu. Makanya saya jujur di hadapan Tuhan, saya bilang, saya nggak cari kaya untuk jadi pendeta ini. Saya sudah siap bilang sama saudara-saudara saya korbankan diri saya di sini. Siapa yang nggak pengen kaya? Coba. Pengen kan? Kalau saudara tanya saya, Ulon, kau pengen kaya? Pengen. Tapi karena saya sudah jadi pendeta, saya korbankan itu. Iya. Saya kalau ketemu dengan keluarga-keluarga saya, ya puji Tuhan mereka sayang sama saya. Sayang sama anak-anak kan. Karena dia tahu dari manalah uang abangku ini. Tapi kadang-kadang saya juga nggak enak. Kayaknya saya dikasihani deh gitu. Oh enggak dong bang, enggak bang. Abang jangan merasakan dikasihani. Makanya saya malu. Seharusnya saya menikmati dari pekerjaan. Semua orang harus dapat upah dari yang dikerjakannya. Amin. Amin. Saudara kerja nggak dikasih upah, mau nggak? Pak Enos kerja nggak dikasih upah, mau? Nggak mau kan? Arsi kerja dikasih upah, mau nggak? Pasti tanya berapa gajinya. C, kerja di sini gaji kau dikasih 3 juta. Ah, untuk kau lah itu. Ketika saya jadi pendeta bisa gitu. Tapi saudara kan nggak pernah tahu cukup apa enggak. Apakah pendeta ini cukup hidupnya dari yang dikerjakannya? Nah, saudara kan bisa tanya hati nurani saudara. Itu yang saya korbankan, saudara. Semangat ini. Enos itu paling ngerti saya. Kalau jalan, Pak, aku minta ini, Pak. Kalau saya agak lama menjawab, dia nggak usah apa. Lah, kenapa? Ada kok duit Bapak? Enggak lah. Duit Bapak nggak ada. Ada sih. Nggak usah kau takut, belilah. Ya, cuma kelasnya beda ya. Kalau kau mau beli kebab, ada yang 30.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Semuanya kebab. Tapi yang Bapak belikan yang 5.000. Berarti kau makan, ditanya teman, udah pernah makan kebab? Sudah. Kan dia nggak tanya yang harga berapa kau beli. Yang ada cuma sayur semua mentimbun. Tuhan. Saudara. Ya, nah kembali lagi ke Abraham. Abraham, apa yang pernah belum kau persembahkan? Domba sudah Tuhan, kambing, lembu, burung sudah Tuhan, persepuluhan sudah Tuhan. Sekarang anakmu. Wow. Ini saudara, tersayang itu. Aku punya satu. Tapi Abraham, kalau kau mau air hidup itu, kau harus persembahkan. Dibawanya Ishak, dibawanya ke Gunung Moria, dipalingkannya Ishak, dinyalakannya api, diikatnya si Ishak. Sampai di titik itu, dia tidak tahu bahwa Allah sudah menyediakan penggantinya. Iya kan? Dia belum mengerti dan dia tidak tahu. Diambilnya pisau, diangkatnya tangannya. Ketika dia mau menyembelih anaknya ini, Tuhan berkata, Abraham, jangan kau sentuh anak itu. Hari ini aku tahu engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Lantas Abraham disuruh menoleh ke belakang, dilihatnya di belakang. Ada domba. Saudara tahu? Makanya Yesus bilang, kalau kau kasih aku air sumur ini, otomatis, niscaya, secara langsung, engkau sudah menerima air hidup. Kapan domba itu disediakan Allah? Ketika Abraham sudah punya iman dan kemauan. Amin. Kan itu yang dijawab Tuhan, bukan teriak-teriak kita. Tapi karena orang Kristen sudah tahu cerita itu, karena udah ada dalam Alkitab dari awal sampai akhir,
Berubah ceritanya kalau sampai di gereja. Kalau sampai di orang Kristen sekarang, Tuhan, aku sih mau Tuhan. Aku maunya berkorban yang kau minta mau. Tapi sediakan dulu domba. Sediakan dulu dombanya Tuhan. Kalau Abraham dulu dia nggak tahu kalau Tuhan sudah sediakan. Orang Kristen sekarang sudah tahu karena udah baca cerita dari A sampai Z. Makanya ketika Tuhan minta kita berkorban, minta kita memberi, minta kita melayani Tuhan, Tuhan sediakan dulu dombanya. Seperti Abraham, Tuhan, Engkau sediakan. Kita tidak pernah mau bertindak. Ya, saya tanya anak saya. Kalau kami ngumpul-ngumpul keluarga, dia bilang, sampai anak saya kan udah mulai besar. Dia itu udah mulai menghitung. Sianu gini, sianu, Pak, bobo kita kaya-kaya. Kenapa? Karena bapakmu udah kaya. Kan mereka udah bisa ngomong. Kenapa dulu bapak tidak kerja? Ya, itu nggak tahu. Enos kemarin ini. Kenapa sih papa dulu tidak kerja? Ya, kalau papa tidak kerja, ya tidak ketemu. Kalau papa dulu kerja, papa udah sampai di mana-mana, tidak ketemu mamamu. Tidak tahu juga yang lain. Mungkin cipit, mungkin keriting hitam manis. Entah. Jadi dia tanya, sama Benaya juga kan, kenapa papa pilih jadi pendeta? Ya, ini anak udah mulai mikir deh. Gaji pendeta itu dari mana? Kan mereka udah punya pikiran. Kalau saya bilang persembahan, dia bilang gini, Pak, persembahan itu kan tidak boleh dipakai. Persembahan itu kan untuk Tuhan. Ya, saudara, saya belajar. Kalau kita mau, kalau Abraham, saudara lihat berkat Abraham itu, ketika Tuhan menyediakan domba, tidak hanya domba, berkat itu memang berlimpah, tapi Abraham tidak pernah minta. Amin. Iya. Ayat 16. Oke, saya baca ya. Oh maaf. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, ayat 16 ya, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Apa? Karena Abraham minta atau karena Abraham berkorban? Sebenarnya korban Abraham itu juga tak diambil Tuhan. Berhenti kita ngemis-ngemis hanya modal air ludah, air liur, mulut sampai komat kambing, air mata sampai tumpah-tumpah. Tuhan, aku mau berkat yang berlimpah, tapi segelas air putih tidak pernah kau kasih sama Tuhan. Abraham tidak pernah minta. Silakan baca kisah hidup Abraham di mana saja kita sudah baca. Dia tidak pernah minta. Allah kasih. Karena apa yang Allah minta justru itu yang diberikan. Allah minta domba, lembu, kambing, ternak, Abraham kasih. Allah minta perpuluhan, Abraham kasih. Allah minta anaknya yang tunggal, Abraham kasih. Yesus minta air dari Samaria, dari wanita Samaria, Samaria kasih. Sehingga itu menjadi mata air. Elia minta ibu janda bikin roti dari segenggam tepung, dia kasih. Dia tidak bisa berkat. Mau contoh lagi saudara? Kurang contohnya? Udah cukup? Hah? Udah lah Pak Pendeta.
Nanti semakin tersayat-sayat juga nyawa otak kita kan gitu. Mari kita bertobat, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Amin. Kita nyanyi saudara. Tidak pernah dibiarkan Tuhan saudara berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu memang berlimpah. Amin. Tapi ketika Allah bilang kasih dulu aku air sumur yang aku bikin, kau cedok dulu, kau timba dulu air kasih aku, niscaya engkau terima air hidup. Bukan dengan barang sana, bukan dengan barang sana. Kau bayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal.
firman, tapi ajar kami untuk mengerti siapa firman itu, siapa anugerah itu, siapa yang berfirman, siapa Yesus. Berikan kami pengenalan, pemahaman, pengertian, supaya kami tahu menyenangkan hati Tuhan kami yang kami kenal. Berikan kami roh pengenalan akan Tuhan, sehingga kami tahu siapa Yesus dan siapa anugerah, sehingga kami tahu apa itu firman Allah, apa itu kuasa, apa itu kebenaran dari firman Allah. Berikan kami roh pengetahuan, roh pengertian akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah yang percaya kepada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh firman ini dalam hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Haleluya, kita percaya bahwa firman Tuhan pada siang hari memberkati hidup kita. Amin. Mari kita lakukan itu di sepanjang hidup kita untuk kira berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Dan sebentar kita melakukan persembahan, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Berikan kami roh hikmat, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan firman Tuhan, roh pengertian. Kami boleh melakukan firman-Mu itu Bapa di sepanjang hidup kami, sehingga kami Tuhan beroleh hati yang bijaksana untuk dapat melakukannya di sepanjang hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu Bapa. Mari Kau berkati hamba-Mu ini dengan urapan hikmat dan Tuhan yang baru senantiasa. Dan bila Tuhan hamba-Mu Tuhan semakin heran lagi memberikan firman-Mu dimanapun hamba-Mu Tuhan melayani Bapa. Berkati keluarga dan istri anak-anaknya, biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di sepanjang hidup mereka Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, sebentar juga akan kita memberikan persembahan untuk membalikan berkat Tuhan kami terima di sepanjang hidup ini Bapa. Mari Tuhan ajar kami untuk memberikan dengan sukacita dan sejahtera